Shalom semua saudara-saudari sekalian. Tema renungan firman Tuhan hari ini ialah dosa membinasakan hidup manusia. Hosea 14 ayat yang ke-1. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Saudara-saudari, terlebih dahulu saya mahu membawa kita memikirkan tentang pokok yang pada awalnya kelihatan kokoh dan kuat itu, namun pada akhirnya telah tumbang. Apabila hujan lebat dan disertai angin kencang datang, banyak pokok-pokok yang lain tumbang. Namun pokok ini tetap kelihatan kuat dan kokoh berdiri. Bertahun-tahun diterpa panas terik, hujan lebat dan angin, sepertinya pokok ini berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Tetapi suatu ketika ada hujan turun semalam-malaman dan angin bertiup sangat kencang. Pohon besar itu pun langsung roboh. Ternyata setelah diselidiki mulai dari bahagian akar hingga setengah dari tinggi pohon itu telah rapuh oleh gigitan serangga atau anai-anai. Saudara-saudari, seperti itulah dosa bekerja dalam diri seseorang. Seperti serangga, anai-anai yang bekerja secara perlahan tapi pasti. Dosa bekerja tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi pada saatnya ia akan menghancurkan hidup manusia. Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidakadilan, ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya sendiri, tapi menghiraukan firman Tuhan, terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, perzinahan dan sebagainya. Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Aku membinasakan engkau hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Hosea 13 ayat yang ke-9. Meski mendapat peringatan, mereka tetap tidak menghiraukan. Seringkali kita tidak menyadari betapa dosa membawa akibat yang sangat mengerikan diri kita sendiri. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Seseorang yang hidup dalam dosa pasti tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Tertulis dalam Yesaya 57 ayat 20 hingga 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Oleh karena itu firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita agar kita berhenti berbuat dosa selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Dosa hanya membawa seseorang kepada ketidakbahagiaan, kehancuran dan kebinasaan. Saudara-saudari, jauhi apapun jenis dosa, karena itu merugikan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang taat akan firman Tuhan akan mengalami damai sejahtera, kebahagiaan dan ketenangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.